Halo, shalom semuanya. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya Putra dipercaya untuk boleh sharing di Go Student Online Sharing. Untuk teman-teman semua jangan lupa untuk terus nonton Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di channel YouTube-nya Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service, dan juga Instagram-nya Go Student, Go_students. Oke, hari ini saya mau sharing hal yang sederhana dari renungan pribadi saya, yaitu judulnya komunitas yang membangun. Belakangan saya ngerasa saya salah satu orang yang cukup beruntung untuk bisa punya komunitas yang bisa menjadi tempat saya untuk saling bertukar pikiran, cerita masalah hidup saya, menceritakan masalah-masalah yang sedang saya alamin, dan bisa berbagi firman Tuhan, menguatkan saya dalam firman Tuhan. Tapi saya mau sedikit berbagi firman juga ke teman-teman semua tentang komunitas itu kayak gimana sih. Oke, ada ayatnya, ada di Kisah Para Rasul 14 ayat 27. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat, berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Nah, jadi ternyata komunitas itu sudah dilakukan pada masa Kisah Para Rasul ya teman-teman. Itu lebih kurang berarti sudah 2000 tahunan, lebih kurang mungkin sudah dilakukan. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, dengan adanya komunitas sel itu sangat berdampak untuk lingkungan di mana mereka berada. Mereka mengumpulkan materi, bisa berbagi kepada orang miskin dan lain hal sebagainya. Nah, itu mungkin teman-teman udah pernah baca ya kisah-kisahnya. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini adalah renungan pribadi saya tentang betapa luar biasanya dampak komsel dalam hidup saya. Mungkin ada 2 poin yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua. Yang pertama, saya beruntung punya seorang pemimpin sel atau komsel yang bisa menjadi teman saya untuk bercerita, saling bertukar pikiran, dan bisa saling mendoakan. Buat saya itu sangat sesuatu yang sangat luar biasa, yang dimana ketika saya punya banyak masalah, saya punya sesuatu yang mungkin saya nggak bisa ceritakan ke semua orang, atau mungkin bahkan masalah-masalah yang kadang saya tidak ceritakan, tapi ketika saya datang kepada pemimpin komsel saya, tanpa saya sadari, ketika kita membahas firman Tuhan, saling berbagi pendapat tentang firman Tuhan, ternyata firman Tuhan tersebut kembali menjawab atau menyentil mungkin ya, bisa juga menyentil atau mengingatkan saya untuk apa yang harus saya lakukan, apa yang harus respon apa yang harus saya ambil, dan lain hal sebagainya. Jadi poin pertama adalah ketika kita punya pemimpin komsel, menurut saya itu sebuah keberuntungan, sebuah poin dimana kita bisa menjadi punya teman yang bisa saling berbagi, saling menguatkan dalam Tuhan. Yang kedua tadi mungkin saya bahas tentang pemimpin komsel, dan yang kedua adalah tentang kitanya sebagai anak komsel. Nah, kita sebagai anak komsel juga harus punya karakter atau punya keinginan untuk mau dibangun. Karena komunitas yang membangun itu tidak akan bisa saling membangun jika anak-anaknya tidak mau dibangun. Dalam arti kita juga harus mau meluangkan atau memberikan respect kita atau meluangkan waktu kita kepada pemimpin komsel kita. Contoh salah satunya mungkin dari teman-teman semua bisa mungkin biasanya 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 2 kali ikut komsel. Nah, hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita juga harus turut serta dalam komsel tersebut, membangun komsel tersebut dengan kehadiran kita. Nah, dari hal tersebut kita juga menunjukkan bahwa diri kita juga mau dibangun, dan juga kita juga harus sadar bahwa leader komsel kita itu bukan seseorang yang bisa mengetahui segala sesuatu dan kondisi yang sedang terjadi dalam hidup kita. So mungkin kita juga harus lebih terbuka untuk bisa menceritakan segala sesuatunya kepada pemimpin komsel kita. Oke, mungkin sedikit kesimpulan dari sharing saya bahwa proses bertumbuh itu tidak mudah, perlu proses yang panjang. Maka dari itu untuk bisa saling menciptakan komunitas yang membangun, perlu ada effort dari pemimpin komsel dan juga kita sebagai anak-anak komsel untuk
bisa menjadi saling memberkati satu sama lain. Oke, itu aja mau saya sharingkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.